Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Danes, NIM 2019710261. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2019710274 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indri Permatasari, NIM 2019710279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syefaul Uyun dengan NIM 2019710306 dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firdaus Ansi, NIM 2019710342. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lina Asia dengan NIM 2019710345. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Filiana dengan NIM 2019710380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Farihatus Solihah dengan NIM 2019710404. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur dengan NIM 2019710415. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, asas, dan tujuan bank syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Di kedua jenis bank konvensional tersebut, sistem operasi didasarkan pada prinsip simpan pinjam dengan keuntungan penabung didasarkan atas bunga dari uang yang disimpankan ke bank dan keuntungan bank diperoleh atas bunga dari uang yang dipinjamkan. Bunga dalam hal ini dihitung dengan mengalihkan persentase tertentu terhadap uang yang disimpankan atau dipinjamkan, tanpa melihat hasil usaha dari penggunaan uang yang disimpankan atau dipinjamkan tersebut. Dengan pendekatan tersebut, hubungan bank dengan nasabah hanya sebatas hubungan antara kreditur dan juga debitur. Oleh karena sifatnya pinjam-meminjam, dana yang disalurkan tidak wajib dijelaskan peruntukannya secara detail dan dimonitor kesesuaian penggunaannya. Hal ini membuka kemungkinan untuk digunakan pada pengeluaran selain dari yang sudah disepakati. Di samping itu, sistem operasional bank konvensional hanya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan, sehingga diperbolehkan memberi pinjaman pada usaha yang tidak halal, tetapi dibolehkan secara hukum, seperti pemberian pinjaman pada bisnis minuman beralkohol yang legal. Dengan demikian, di perbankan konvensional tidak dikenal adanya dewan yang mengawasi aspek kesyariahan operasi bank sebagaimana halnya dengan Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS di perbankan syariah. Di perbankan konvensional, sangat dimungkinkan terjadinya negative spread, yaitu tingkat bunga simpan lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman sebagai salah satu langkah mempertahankan dana nasabah saat adanya krisis ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1997 sampai dengan 1998. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bank syariah.
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Bank syariah memiliki transaksi non-riba, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan juga fungsi keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajer investasi. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul mal. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan, bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, maka besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang mempercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, makin kecil pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, maka semakin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana. Nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah uang yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajer investasi. Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul mal. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada deposan, bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank, dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan oleh persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, dan begitupun sebaliknya. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank lain. Selanjutnya, fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah
harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi yang pertama, akad jual beli seperti akad mudharabah, akad salam, dan akad istisna. Yang kedua, akad investasi seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang ketiga, akad sewa menyewa seperti akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bitamalik, dan akad-akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial. Pada bank syariah terdapat dua instrumen yang digunakan untuk menjalankan fungsi sosialnya. Yang pertama, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disebut dengan ziswaf, dan instrumen qardul hasan. Pada instrumen ziswaf berfungsi untuk menghimpun ziswaf dari masyarakat, pegawai bank maupun bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui ziswaf akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan instrumen qardul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi. Selanjutnya, dana qardul hasan disalurkan untuk yang pertama, pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang kedua, sumbangan atau hibah kepada yang berhak. Yang ketiga, pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya ada fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan fungsi jasa keuangan pada bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, serta letter of guarantee maupun letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah, pemilik dana atau sohibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual, dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa, dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya.
Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana dengan prinsip hadiah. Prinsip hadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiyah yatamanah atau yang biasa disingkat dengan wadiyah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro wadiyah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah buku. Dan tabungan wadiyah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Berdasarkan observasi, prinsip hadiah cenderung digunakan pada Bank Syariah Indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip lain, yaitu prinsip mudharabah. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana, sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana atau yang biasa disebut shahibul mal. Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah, yaitu tabungan, deposito, dan giro, dapat menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama ada jual beli dengan skema murabahah. Jual beli dengan skema murabahah yaitu jual beli dengan menyatakan barang perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema salam yaitu jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan barang memiliki bargaining power dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jual beli dengan skema istisna. Jual beli dengan skema ini adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual, yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan,
kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, bank hanya sebagai penjual, sedangkan pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain yaitu produsen. Bank biasanya juga melakukan kontrak istisna dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema double istisna ini disebut dengan istisna paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip investasi dengan skema mudharabah. Penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, bank berperan sebagai sohibul mal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Pada mudharabah muqayyadah, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima pembiayaan mudharabah muqayyadah. Dari upaya memfasilitasi pemilik dana dan pengelola mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah disepakati. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dengan skema musyarakah. Investasi dengan skema musyarakah adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Selanjutnya yaitu ada prinsip sewa. Yang pertama, sewa dengan skema ijaroh. Sewa dengan skema ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa yang penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijaroh, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. Beberapa bank belakangan ini mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. Saya akan menjelaskan tentang sewa dengan skema ijaroh mutahiyah bitamlik. Sewa dengan skema ijaroh mutahiyah bitamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijaroh mutahiyah bitamlik memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip wakalah. Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang atau mewakil kepada yang lain atau wakil dalam hal-hal yang diwakilkan, menurut Antonio 2001.
Berdasarkan Fatwa DSN nomor 10 tahun 2000, seorang mewakil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah 1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. 2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kafalah dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Dalam Fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, yaitu makful nganhu asal. Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah dilakukan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk tender yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok, perdagangan yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok, uang muka kerja yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu yang ketiga ada prinsip hawalah. Hawalah adalah pengalian hutang dari orang yang berutang atau muhil kepada orang lain yang menanggungnya atau muhal alai. Dalam transaksi hawalah, pada saat si A atau muhal memberi pinjaman kepada si B atau muhil, dan si B ini masih mempunyai piutang kepada si C, dan si C ini berperan sebagai muhal alai. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia lalu mengalihkan utangnya tersebut kepada si C. Selanjutnya, si C harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang pada si C sebelumnya pada si B ini dianggap sudah selesai. Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, lalu bank akan membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip SAR. Prinsip SAR adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga atau yang biasa disebut dengan simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Selanjutnya, prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan pada bank syariah. Menurut Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut disebut dengan sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah. Yang pertama, kartu ATM, kedua, SMS banking, ketiga, pembayaran tagihan, dan yang keempat, pembayaran gaji elektronik. Baik, selanjutnya yaitu ada larangan bagi bank syariah. Larangan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah diatur dalam pasal 24
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang terakhir, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Baik, selanjutnya ada larangan bagi BPRS diatur dalam pasal 25 yang meliputi larangan untuk yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang